Roket yang bisa dipakai ulang telah membuat roket bisa diluncurkan lebih sering. Tapi sekarang ada batasan baru yang mulai terlihat. Awalnya idenya tampak sederhana. Kalau roket bisa mendarat dan terbang lagi, maka jumlah peluncuran seharusnya meningkat dan biayanya turun. Anggapan itu sekarang mulai goyah. Perusahaan seperti SpaceX membuktikan bahwa pendorong bisa kembali, mendarat tegak, dan dipakai lagi. Itu saja sudah mengubah harapan di seluruh industri. Apa yang dulunya butuh berbulan-bulan antara peluncuran, sekarang bisa terjadi jauh lebih cepat, dan perubahan itu membuat penggunaan ulang menjadi fokus utama sistem peluncuran modern. Roket yang bisa dipakai ulang bekerja dengan mengembalikan bagian-bagian pentingnya, bukannya membuangnya. Booster terpisah dari bagian atas dan berbalik. Lalu, booster itu memakai mesinnya untuk melambat dan mendarat di landasan atau kapal drone. Setelah mendarat, booster diangkut kembali, diperiksa, dan disiapkan untuk misi berikutnya. Proses ini mengurangi kebutuhan untuk membuat roket baru setiap kali peluncuran. Ini juga menyebarkan biaya pembuatan ke beberapa penerbangan. Hasil awal menunjukkan keuntungan yang jelas dalam biaya dan frekuensi peluncuran, yang membuat pendekatan ini banyak diadopsi. Awalnya, keberhasilan datang dari seberapa baik sistem ini berkembang. Setiap peningkatan dalam akurasi pendaratan dan pemulihan membuat kami semakin yakin. Waktu persiapan kembali roket mulai berkurang karena tim semakin berpengalaman dan menyempurnakan prosedur. Frekuensi peluncuran meningkat secara teratur karena penggunaan kembali menjadi hal yang biasa. Organisasi seperti NASA dan perusahaan swasta sepakat bahwa sistem yang bisa digunakan kembali adalah standar masa depan. Polanya terlihat stabil dan dapat diandalkan, yang mendorong investasi dan perluasan lebih lanjut. Silakan berlangganan. Kendala utama pertama muncul dalam proses perputaran setelah pendaratan. Roket tidak hanya mendarat lalu langsung meluncur lagi. Roket perlu diperiksa, diuji, dan seringkali diperbaiki sebelum penerbangan berikutnya. Perisai panas, mesin, dan komponen struktural semuanya mengalami tekanan ekstrem selama beroperasi. Setelah mendarat, teknisi memindahkan pendorong ke hanggar tempat pemeriksaan rinci dimulai. Siklus pemeriksaan ini menjadi faktor pembatas karena frekuensi peluncuran meningkat. Kesulitannya berasal dari kondisi yang dialami roket selama penerbangan. Mesin bekerja di bawah tekanan dan suhu tinggi, dan struktur menghadapi gaya yang kuat selama peluncuran dan masuk kembali ke atmosfer. Komponen harus diperiksa untuk kelelahan, kerusakan, atau keausan menggunakan alat inspeksi dan prosedur pengujian. Beberapa bagian dapat digunakan kembali dengan cepat, sementara yang lain membutuhkan penggantian atau penyesuaian. Persyaratan keamanan mencegah jalan pintas dalam proses ini. Akibatnya, waktu persiapan berhenti menyusut dan mencapai batas keras yang ditetapkan oleh batasan teknik. Batasan kedua berasal dari infrastruktur peluncuran. Roket mungkin siap terbang, tapi masih bergantung pada lokasi peluncuran dan sistemnya. Landasan, sistem pengisian bahan bakar, dan peralatan pendukung darat semuanya harus disiapkan untuk setiap peluncuran. Setiap langkah membutuhkan koordinasi antar berbagai tim dan sistem teknis. Fasilitas tidak bisa menangani peluncuran tak terbatas pada waktu yang sama. Setiap landasan peluncuran hanya bisa mendukung satu roket pada satu waktu. Bahkan dengan roket yang bisa dipakai ulang, jumlah landasan dan sistem pendukung yang tersedia membatasi kapasitas. Peningkatan infrastruktur itu sulit karena melibatkan sistem fisik yang besar. Membangun landasan peluncuran baru membutuhkan konstruksi, pengujian, dan persetujuan peraturan. Sistem penyimpanan bahan bakar, jalur transportasi, dan zona keamanan semuanya harus diperluas dengan hati-hati. Penjadwalan jangkauan juga berperan dalam menentukan kapan peluncuran dapat dilakukan. Jendela peluncuran harus dikoordinasikan untuk menghindari konflik dan menjaga standar keamanan. Batasan-batasan ini membatasi seberapa cepat kapasitas peluncuran dapat diperluas. Kendala ketiga muncul dari kerumitan operasional. Setiap peluncuran bergantung pada muatan yang harus siap bersamaan dengan roket. Satelit, kargo, atau sistem kru melewati proses persiapan dan pengujiannya sendiri.
Integrasi dengan roket membutuhkan penyelarasan yang tepat dan langkah-langkah verifikasi. Jika muatan tertunda, peluncuran pun tertunda, meskipun roket sudah siap. Ini berarti banyak sistem harus siap pada waktu yang bersamaan. Koordinasi menjadi faktor pembatas saat sistem semakin besar. Tim harus menyelaraskan kesiapan roket, integrasi muatan, kondisi cuaca, dan ketersediaan area peluncuran. Keterlambatan di satu bagian sistem akan memengaruhi seluruh jadwal. Seiring dengan meningkatnya frekuensi peluncuran, interaksi ini menjadi lebih sering dan lebih rumit. Sistem mulai berperilaku lebih seperti jaringan ketergantungan daripada urutan sederhana. Pada titik tertentu, mengelola jaringan itu menjadi lebih sulit daripada meluncurkan roket itu sendiri. Gabungan dari batasan-batasan ini menciptakan hasil yang semakin berkurang. Roket yang bisa dipakai ulang tetap bermanfaat, tapi setiap peningkatan laju peluncuran jadi makin sulit dicapai. Lebih banyak roket tidak otomatis berarti lebih banyak peluncuran kalau sistem di sekitarnya tidak bisa mengimbangi. Faktor pembatasnya bergeser dari pembuatan roket ke operasionalnya. Ini menandai perubahan dari masalah perangkat keras menjadi masalah sistem. Perubahan ini jadi lebih kelihatan saat penyedia peluncuran mencoba mempercepat jadwal. Menambah jumlah pendorong yang tersedia tidak menghilangkan penundaan karena antrean inspeksi atau terbatasnya ketersediaan landasan. Bahkan, saat beberapa roket sudah siap, mereka harus menunggu izin, pengisian bahan bakar, dan jadwal yang tepat. Ini menciptakan waktu tunggu yang tidak bisa dihilangkan hanya dengan perbaikan perangkat keras. Sistem ini mulai menunjukkan bahwa efisiensi prinsip ini praktik kemampuan. Hambatan lain muncul dari rantai pasok dan kesiapan komponen. Mesin, katup, sistem avionik, dan tangki bahan bakar semuanya harus tersedia pada waktu yang tepat. Bahkan pendorong yang bisa dipakai ulang pun membutuhkan suku cadang yang aus dan perlu diganti. Keterlambatan produksi atau kekurangan suku cadang bisa memperlambat seluruh jadwal peluncuran. Terkadang, satu komponen yang hilang bisa menunda sebuah misi, bahkan ketika roket dan muatannya sudah siap. Bahkan bagian kecil pun bisa menunda dalam peluncuran. Hambatan tambahan berasal dari siklus pengujian dan validasi yang harus diulang untuk setiap penerbangan. Bahkan ketika pendorong sudah terbang beberapa kali, semua sistem harus diverifikasi ulang sebelum peluncuran. Sensor, sistem kendali, dan pemeriksaan perangkat lunak, semuanya perlu memastikan kendaraan aman untuk terbang. Pemeriksaan ini membutuhkan waktu dan banyak koordinasi antar tim teknik. Melewatkan atau mempercepat proses ini menimbulkan risiko yang tidak dapat dibenarkan. Seiring meningkatnya frekuensi peluncuran, langkah-langkah validasi ini menambah tekanan pada jadwal dan membatasi seberapa cepat operasi dapat berjalan. Tahap selanjutnya berfokus pada peningkatan seluruh proses peluncuran daripada hanya roket itu sendiri. Metode inspeksi yang lebih cepat, operasi darat yang lebih efisien, dan sistem penjadwalan yang lebih baik menjadi sangat penting. Otomatisasi mungkin membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan persiapan. Namun, perluasan infrastruktur harus disesuaikan dengan permintaan untuk menghindari hambatan baru. Tujuannya di sini adalah untuk memastikan bahwa ketersediaan roket yang meningkat benar-benar menghasilkan lebih banyak peluncuran. Roket yang bisa dipakai ulang memang menyelesaikan masalah besar, tapi tidak menyelesaikan seluruh sistem. Mereka menghilangkan satu hambatan dan memperlihatkan batasan-batasan berikutnya. Kecepatan peluncuran tidak lagi terbatas pada apakah roket bisa dipakai ulang. Sekarang, ini tentang seberapa cepat seluruh sistem bisa bekerja bersama. Fokusnya telah bergeser dari sekadar membuat roket yang lebih baik menjadi mengelola operasi yang lebih kompleks. Bahkan perbaikan kecil dalam koordinasi, kecepatan inspeksi, dan bagaimana infrastruktur digunakan bisa menghasilkan peningkatan yang berarti. Perbaikan-perbaikan ini seiring waktu akan bertambah dan membentuk bagaimana sistem peluncuran masa depan dirancang. Tolong suka dan berlangganan, dan terima kasih sudah menonton.